Udara di ruang tamu itu terasa mencekik, seolah oksigen enggan berbagi tempat dengan ketegangan yang merayap di dinding-dinding rumah. Aku duduk di sudut sofa, meremas tautan jemari tanganku sendiri hingga memutih. Di hadapanku, pemandangan yang seharusnya hanya ada di sinetron murahan kini terpampang nyata, menyayat hati yang sudah lama lebam. Mas Rian, laki-laki yang telah menikahiku selama 3 tahun, sedang berlutut. Bukan di hadapanku, melainkan di hadapan seorang wanita bergaun merah mencolok yang duduk dengan dagu terangkat angkuh di sofa utama. Namanya Bella. Wanita yang selama ini disebut Mas Rian sebagai rekan kerja. Bella, suara Mas Rian terdengar lembut, nada yang sudah lama hilang saat ia berbicara padaku. Di tangannya ada sebuah kotak beludru merah. Maukah kamu menikah denganku? Memberikanku keturunan yang selama ini aku impikan? Menjadikan rumah ini hangat dengan tangisan bayi yang tidak bisa diberikan oleh wanita di sana. Telunjuk Mas Rian mengarah padaku tanpa menoleh. Rasanya seperti ditusuk belati berkarat. Bella tersenyum manis, senyum kemenangan yang dibuat-buat. Ia melirikku sekilas dengan tatapan jijik, lalu kembali menatap Rian. Tentu saja aku mau, Mas. Aku akan memberikanmu banyak anak. Tidak seperti dia, tanah tandus yang tidak berguna. Alhamdulillah. Seruan itu bukan dari Rian, melainkan dari ibu mertuaku, Ibu Ratna, yang duduk di samping Bella. Wajah tuanya berbinar cerah, seolah baru saja memenangkan lotre. Ia memegang tangan Bella dengan sayang. Ini baru menantu idaman ibu. Cantik, segar, dan pastinya subur. Tidak seperti yang itu. Lagi-lagi, yang itu. Namaku Kinan, tapi di rumah ini, namaku seolah hilang digantikan dengan julukan, si Mandul. Aku berdiri, kakiku gemetar hebat menahan amarah dan tangis yang mendesak keluar. Mas Rian, suaraku parau. Apa maksud semua ini? Kita belum bercerai, Mas. Kamu melamar wanita lain di hadapanku, di rumah kita. Rian berdiri, wajahnya berubah dingin saat menatapku. Rumahku, Kinan. Bukan rumah kita. Dan soal cerai? Itu alasan aku mengumpulkan kalian di sini hari ini. Jantungku berdegup kencang, menghantam rongga dada dengan nyeri yang tak tertahankan. Mulai hari ini, detik ini, Rian menatap mataku tajam, tanpa ada setitik pun rasa bersalah. Aku menjatuhkan talak padamu, Kinan. Aku menceraikanmu. Dunia seakan berhenti berputar. Meski aku sudah menduga hal ini akan terjadi karena sikap dinginnya berbulan-bulan terakhir, mendengarnya langsung di depan selingkuhannya adalah level penghinaan yang berbeda. Kau dengar itu, Kinan? Ibu Ratna menimpali dengan nada sinis, bibirnya mencibir. Ia bahkan tidak mau menatap wajahku, seolah melihatku akan membuat matanya sakit. Sudah sepantasnya wanita mandul diceraikan. Mana ada laki-laki yang mau menikah tapi tak punya anak? Laki-laki menikah itu untuk meneruskan keturunan, bukan untuk memberi makan parasit yang perutnya kosong melompong. Kalimat itu, kalimat yang sudah menjadi sarapan, makan siang, dan makan malamku sejak bulan keempat pernikahan kami. Bu, suaraku bergetar, air mata akhirnya lolos membasahi pipi. Aku sudah periksa ke dokter, dokter bilang rahimku sehat. Halah, alasan, potong Ibu Ratna cepat sambil membuang muka. Kalau rahimmu sehat, mana buktinya? 3 tahun, Kinan. 3 tahun Rian menunggu. Kamu pikir anakku ini apa? Dia laki-laki sehat, perkasa. Kalau bibitnya ditanam di tanah yang subur, pasti tumbuh. Masalahnya tanahnya itu kamu. Kamu yang gersang. Bella tertawa kecil, suara tawanya seperti lonceng kematian bagiku. Kasihan sekali ya, Mas. Sudah mandul, ngel lagi. Tenang saja, Bu Ratna. Begitu kami menikah, bulan depan pasti Bella langsung hamil. Bella kan wanita sempurna. Rian tersenyum bangga pada Bella, lalu kembali menatapku dengan tatapan mengusir. Kinan, bereskan barang-barangmu. Aku tidak mau ada sisa-sisa kegagalan di rumah ini saat aku memulai hidup baru dengan Bella. Aku beri waktu 1 jam. 1 jam? Tanyaku tak percaya. Kenapa? Kurang? Rian mendengus. Baju-bajumu kan tidak banyak. Perhiasan yang aku berikan, tinggalkan. Itu hak istri yang bisa memberiku anak, bukan hakmu.
Aku menatap mereka bertiga bergantian. Suami yang dulu berjanji sehidup semati, ibu mertua yang dulu menyambutku ramah saat aku membawa hantaran, dan wanita asing yang merebut posisiku. Mereka tampak seperti satu keluarga bahagia yang terganggu oleh kehadiran lalat. Dan lalat itu adalah aku. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah menjadi sesuatu yang panas. Bukan lagi kesedihan, tapi kemarahan. Harga diriku yang selama ini diinjak-injak, tiba-tiba memberontak ingin bangkit. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur lebih lama lagi. Baik, kataku tegas, membuat Rian sedikit terkejut dengan perubahan nada suaraku. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku ini, Mas Rian, Ibu Ratna, dan kamu, Bella. Aku menatap Bella tajam. Kamu bilang kamu akan langsung hamil? Silakan buktikan. Dan kamu, Mas Rian, yang begitu yakin bahwa aku yang mandul, semoga kamu tidak menyesal telah membuangku seperti sampah. Menyesal? Ibu Ratna tertawa keras, suaranya melengking memenuhi ruangan. Satu-satunya penyesalan Rian adalah menikahi wanita mandul sepertimu. Pergi sana. Bawa sial saja di rumah ini. Aku berbalik badan, melangkah menuju kamar tamu yang sudah 3 bulan ini menjadi tempat tidurku. Aku mengambil koper besar, memasukkan pakaianku seadanya. Foto pernikahan kami yang terpajang di dinding kamar, aku ambil dan kubanting ke lantai hingga kacanya pecah berantakan. Aku injak foto wajah Rian dengan sepatu hak tinggiku sebelum menyeret koper keluar. Saat melewati ruang tamu untuk terakhir kalinya, mereka bertiga sedang tertawa-tawa merayakan rencana pernikahan mereka. Rian sedang memasangkan cincin di jari Bella. Ingat hari ini, ucapku dingin saat berdiri di ambang pintu. Ingat baik-baik penghinaan kalian hari ini. Karena suatu hari nanti, kalian akan memohon-mohon di kakiku, tapi saat itu terjadi, aku tidak akan menoleh sedikit pun. Mimpi, teriak Ibu Ratna. Sudah mandul, gila lagi. Pintu rumah itu kubanting keras-keras di belakangku. Hujan turun dengan deras di luar, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku menyeret koper di jalanan aspal yang basah, tanpa payung, tanpa tujuan yang pasti. Air hujan menyamarkan air mataku. Dinginnya menembus tulang, tapi tidak sedingin hatiku saat ini. Aku, Kinan, diceraikan, diusir, dan dihina sebagai wanita mandul. Malam itu, di bawah guyuran hujan, aku bersumpah. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita tak berguna seperti yang mereka tuduhkan. Taksi yang kupesan akhirnya datang. Sopir taksi menatapku iba saat aku masuk dengan tubuh basah kuyup. Kemana, Bu? Kemana saja, Pak? Yang penting jauh dari sini. Namun, takdir memiliki caranya sendiri. Di tengah perjalanan, tubuhku yang lelah dan stres tak mampu lagi bertahan. Pandanganku kabur, kepalaku berputar hebat. Hal terakhir yang kuingat sebelum kegelapan merenggut kesadaranku adalah cahaya lampu mobil dari arah berlawanan dan suara klakson yang memekakkan telinga. Suara tawa bayi menggema di taman belakang rumah mewah itu. Seorang balita laki-laki berusia 1 tahun, dengan pipi gembil dan mata bulat yang cerdas, sedang berusaha mengejar bola. Arka, hati-hati sayang, jangan lari terlalu kencang, seru seorang pria bertubuh tegap, berwajah tampan dengan kacamata yang membingkai matanya yang teduh. Itu adalah Dr. Adrian, pemilik rumah sakit, Permata Medika, rumah sakit swasta terbesar di kota ini. Dan aku duduk di kursi taman sambil mengelus perutku yang mulai membuncit lagi. Usia kandunganku sudah 4 bulan. Ya, aku Kinan. Wanita yang dulu disebut Tanah Tandus. Kini aku adalah istri dari Dr. Adrian yang sangat mencintaiku, ibu dari Arka yang tampan, dan sedang mengandung anak kedua. Adrian menghampiriku, lalu mengecup keningku lembut. Kamu lelah, sayang? Mau masuk ke dalam? Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Tangan yang selalu menopangku, tangan yang menyembuhkan luka batinku. Tidak, Mas. Aku senang melihat Arka bermain. Oh ya, Adrian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah undangan elegan berwarna emas. Ada undangan pesta ulang tahun pernikahan emas dari salah satu donatur rumah sakit, Bapak Subroto. Beliau mengundang kita sekeluarga akhir pekan ini di Hotel Grand Mahkota.
Aku menerima undangan itu. Hotel Grand Mahkota. Tempat yang sangat mewah. Kita harus datang, kata Adrian. Banyak kolega dokter dan pengusaha yang hadir. Tentu, Mas, jawabku. Namun, mataku terpaku pada daftar nama keluarga besar yang turut mengundang di bagian bawah kartu. Di sana, terselip satu nama keluarga yang sangat aku kenal. Keluarga besar dari mantan suamiku. Rupanya, Bapak Subroto adalah paman jauh dari Rian. Sebuah senyuman tipis terbit di bibirku. Bukan senyum manis, melainkan senyum penuh arti. Mas, kataku pelan. Nanti kita datang dengan penampilan terbaik ya? Aku ingin semua orang melihat betapa bahagia dan suburnya istrimu ini. Adrian, yang sudah tahu semua masa laluku, tersenyum paham. Ia mengelus perutku. Tentu saja, Nyonya Dokter. Kita akan buat semua orang terpana. Waktunya telah tiba. Panggung sandiwara yang mereka mulai 2 tahun lalu akan aku tutup dengan tirai kebenarannya akhir pekan ini. Tentu, mari kita lanjutkan kisah Kinan. Di bab ini, kita akan menggali masa lalu bagaimana Kinan bertemu dengan Dr. Adrian, momen krusial saat ia mengetahui bahwa dirinya tidak mandul, dan persiapan mentalnya untuk menghadapi masa lalu yang menyakitkan. Bau antiseptik yang menyengat adalah hal pertama yang menyapa indera penciumanku saat aku membuka mata. Langit-langit putih bersih, suara dengungan mesin pendingin ruangan yang halus, dan selang infus yang menancap di punggung tanganku. Aku mengerjap, mencoba mengumpulkan kepingan ingatan. Hujan, koper, pengusiran, kata-kata kejam Ibu Ratna, wanita mandul. Air mata kembali menggenang di sudut mataku. Bahkan saat sadar, rasa sakit itu masih ada, mencengkeram dada dengan kuat. Sudah sadar, Nyonya? Suara bariton yang berat namun lembut membuatku menoleh ke samping. Di sana, berdiri seorang pria berjas putih dengan stetoskop menggantung di lehernya. Ia tinggi, berkulit bersih, dan memiliki sorot mata di balik kacamata bingkai tipis yang sangat teduh, berbeda jauh dengan tatapan merendahkan yang biasa kuterima dari Rian. Saya di mana? Tanyaku parau. Anda di Rumah Sakit Permata Medika, jawab dokter itu sambil memeriksa tetesan infusku. Sopir taksi membawa Anda ke IGD tadi malam. Anda pingsan karena kelelahan akut, stres berat, dan sedikit hipotermia akibat kehujanan. Dokter itu menarik kursi dan duduk di samping ranjangku. Namanya tertera di name tag, Dr. Adrian Shailendra, SPOG. Saya Dr. Adrian. Kebetulan saya yang sedang piket saat Anda masuk, dan saya juga pemilik rumah sakit ini, jadi saya memastikan Anda mendapatkan perawatan terbaik di kamar VVIP ini, jelasnya santai, namun penuh wibawa. Aku terkejut. Terapi? Dok, saya tidak punya uang untuk membayar kamar ini. Suami saya baru saja menceraikan saya dan mengusir saya tanpa sepeser pun. Aku panik, hendak bangun, tapi kepala yang pening memaksaku kembali berbaring. Adrian tersenyum menenangkan. Tenang, Bu Kinan. Dompet Anda ada di laci, kami melihat KTP Anda untuk administrasi. Soal biaya, jangan dipikirkan dulu. Kondisi fisik dan mental Anda sedang sangat rapuh. Ada lebam-lebam biru di lengan Anda, apakah Anda mengalami kekerasan? Aku menatap lebam bekas cengkeraman Rian saat ia menyeret koperku. Aku menggeleng pelan, tapi air mataku tumpah. Bukan kekerasan fisik yang paling sakit, Dok. Tapi hati saya. Saya dituduh mandul, dibuang karena tidak bisa memberi anak. Entah kenapa, di hadapan orang asing ini, pertahananku runtuh. Aku menceritakan semuanya. Tentang 3 tahun pernikahan, tentang penghinaan mertua, tentang Bella, dan tentang vonis mandul sepihak yang dijatuhkan padaku. Adrian mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tidak menunjukkan rasa kasihan yang merendahkan, melainkan empati dan sedikit kerutan di dahi tanda berpikir. Bu Kinan, potong Adrian pelan saat tangisku mulai reda. Anda bilang Anda dituduh mandul. Apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan medis menyeluruh? HSG? USG transvaginal? Cek hormon? Aku menggeleng. Setiap kali saya ajak Rian ke dokter, dia marah. Dia bilang dia laki-laki perkasa, keturunan orang subur, jadi pasti saya yang salah. Ibu mertua saya juga melarang saya ke dokter, katanya buang uang karena sudah jelas saya yang
Kering. Adrian menghela napas panjang, ada nada geram yang tertahan. Dengar, Kinan. Dalam ilmu medis, infertilitas itu 40% faktor pria, 40% faktor wanita, dan 20% gabungan atau tidak diketahui. Menuduh istri mandul tanpa pemeriksaan adalah kebodohan besar. Ia menatapku tajam namun hangat. Mumpung Anda di sini, dan kebetulan saya adalah spesialis kandungan dan kebidanan, izinkan saya memeriksa Anda. Gratis. Saya ingin membuktikan sesuatu. Keesokan harinya, serangkaian tes dilakukan. Adrian sendiri yang memantaunya. Sore harinya, Adrian masuk ke kamarku dengan sebuah amplop coklat di tangan. Wajahnya serius. Jantungku berdegup kencang. Apakah benar aku cacat? Apakah benar aku wanita tak berguna? Adrian duduk di tepi ranjang. Kinan, lihat ini. Ia mengeluarkan lembaran hasil USG dan hasil lab. Rahimmu, ukurannya normal. Tidak ada miom, tidak ada kista. Saluran tubamu, dua-duanya paten, artinya tidak ada penyumbatan sama sekali. Sel telurmu, cadangannya sangat bagus untuk usiamu. Hormonmu serang. Aku ternganga, menatap gambar hitam putih yang tak kupahami itu dengan tangan gemetar. Maksudnya? Dok? Adrian tersenyum lebar kali ini. Maksudnya, kamu wanita yang sangat sehat dan subur, Kinan. Secara medis, tidak ada satupun alasan yang membuatmu tidak bisa hamil. Tapi saya tidak hamil selama 3 tahun. Kinan, Adrian menatap mataku lekat-lekat. Jika ladangnya subur tapi benih tidak tumbuh, berarti masalahnya ada pada benihnya. Mantan suamimu yang kemungkinan besar mandul. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Bukan petir yang menyambar, tapi petir yang memecahkan penjara gelap yang mengurungku selama ini. Saya tidak mandul, Isakku. Tidak sama sekali, tegas Adrian. Kamu sempurna. Hari itu, di ruang rawat inap, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Dan di saat itu pula, benih cinta mulai tumbuh. Bukan hanya karena Adrian memberiku kebenaran, tapi karena ia memberiku kembali harga diriku yang telah dicuri. Lamunanku buyar saat merasakan pelukan hangat dari belakang. Tangan kekar melingkar di pinggangku yang kini berukuran besar karena kehamilan 7 bulan. Masih memikirkan masa lalu, bisik Adrian di telingaku. Wangi parfum mahalnya yang khas menyeruak, menenangkan hatiku. Aku berbalik, menatap wajah suamiku yang tampan. 2 tahun berlalu sejak pertemuan di rumah sakit itu. Adrian tidak hanya menyembuhkan fisikku, dia memberiku pekerjaan di manajemen rumah sakitnya, membimbingku, dan 6 bulan setelah perkenalan kami, ia melamarku dengan cara yang sangat terhormat, meminta izin pada orang tuaku di kampung yang selama ini juga dihina oleh keluarga Rian. Dan 1 bulan setelah menikah, tanpa program hamil apapun, aku positif mengandung Arka. Membuktikan bahwa ucapan Adrian benar, aku sangat subur. Sedikit, jawabku sambil merapikan kerah kemeja tusedonya. Aku hanya teringat betapa bodohnya aku dulu diam saja saat dihina. Kamu tidak bodoh, sayang. Kamu sabar. Dan hari ini, kesabaran itu akan membuahkan hasil. Adrian mengecup keningku. Kamu siap bertemu mereka? Sangat siap, mataku berkilat. Mama, Papa. Suara kecil yang nyaring terdengar. Arka berlari masuk ke kamar dengan setelan jas mini yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Pengasuhnya mengikuti di belakang. Lihat jagoan Papa, Adrian mengangkat Arka tinggi-tinggi. Anak itu tertawa renyah. Wajahnya perpaduan sempurna antara aku dan Adrian. Kulitnya putih bersih, matanya bulat cerdas. Arka ganteng sekali, pujiku sambil mencubit pipinya. Nanti di pesta, Arka gandeng tangan Mama ya. Siap, Mama, celotehnya yang sudah mulai lancar bicara. Aku kembali menatap cermin besar di kamar walk-in closet kami yang mewah. Gaun malam berwarna emerald green berbahan sutra membalut tubuhku dengan sempurna. Potongannya elegan, sengaja menonjolkan perut buncitku, simbol kemenanganku. Perhiasan berlian yang melingkar di leher dan telingaku berkilau di bawah lampu kristal, hadiah dari Adrian saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Dulu, Rian selalu mengeluh jika aku minta dibelikan baju baru. Buat apa dandan? Toh nggak ada yang lihat, badanmu juga kurus kering gak menarik.
katanya dulu. Sekarang, aku terlihat berisi, segar, dan bersinar. Pregnancy glow, kata orang. Ayo berangkat, ajak Adrian sambil mengulurkan tangannya. Mobil sudah siap. Kami turun ke lobi rumah mewah kami. Sopir pribadi sudah membukakan pintu mobil Rolls-Royce Phantom hitam milik Adrian. Mobil yang jauh lebih mewah daripada mobil sedan cicilan Rian yang dulu sering ia banggakan. Di dalam perjalanan menuju Hotel Grand Mahkota, jantungku berdetak dengan ritme yang aneh. Ada rasa gugup, tapi lebih besar rasa antusias. Seperti prajurit yang tahu bahwa ia membawa senjata pamungkas ke medan perang. Mas, tanyaku sambil memegang tangan Adrian. Apakah keluarga Pak Subroto tahu kalau aku mantan istri Rian? Adrian menggeleng. Sepertinya tidak. Pak Subroto itu keluarga jauh Rian yang jarang berinteraksi. Rian dan ibunya hanya menempel pada nama besar Pak Subroto untuk status sosial. Jadi, kedatangan kita akan benar-benar menjadi kejutan. Aku tersenyum miring. Bagus. Setengah jam kemudian, mobil kami memasuki pelataran lobi Hotel Bintang 5 itu. Valet bergegas membukakan pintu. Saat kakiku menapak di karpet merah lobi hotel, aku menarik napas panjang. Adrian turun, lalu membantuku keluar dengan perlakuan Bak Ratu. Arka digendong oleh Adrian dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tanganku erat. Kami berjalan masuk menuju ballroom. Suasana pesta sangat meriah. Lampu kristal raksasa, dekorasi bunga segar di mana-mana, dan para tamu undangan dari kalangan elit kota ini. Di kejauhan, di dekat meja prasmanan utama, mataku menangkap sosok-sosok yang sangat kuhafal gestur tubuhnya. Ibu Ratna, dengan kebaya yang terlalu banyak payet, sedang tertawa keras sambil memamerkan gelang emasnya pada ibu-ibu lain. Rian, terlihat sedikit lebih kurus dan rambutnya mulai menipis, sedang memegang gelas sirup. Dan Bella, wanita itu berdiri di samping Rian. Tubuhnya masih langsing, terlalu langsing bahkan. Tidak ada tanda-tanda kehamilan di perutnya yang rata. Wajahnya terlihat lelah meski tertutup make-up tebal. Mereka belum melihatku. Mereka masih sibuk dengan kesombongan semu mereka. Adrian meremas tanganku pelan, memberikan sinyal kekuatan. Ayo, Nyonya Adrian. Panggung ini milikmu. Kami melangkah maju, membelah kerumunan tamu. Beberapa orang mulai menoleh, berbisik kagum melihat Dokter Adrian yang terkenal dan istrinya yang cantik serta sedang hamil besar. Jarak kami semakin dekat. 10 meter. 5 meter. Tiba-tiba, Ibu Ratna menoleh ke arah kami. Mulutnya yang sedang terbuka untuk tertawa, tiba-tiba menganga lebar dan kaku. Matanya melotot seakan mau keluar. Gelas di tangan Rian miring hingga isinya tumpah sedikit ke jasnya, tapi dia tidak sadar. Bella terdiam mematung. Waktu seolah berhenti. Aku memasang senyum termanis dan paling mematikan yang kupunya. Aku sengaja mengelus perut buncitku dengan gerakan lambat, memastikan mata mereka tertuju ke sana. Selamat malam, Mas Rian, Ibu Ratna, sapaku dengan suara merdu yang tenang namun menusuk. Apa kabar? Lama tidak jumpa. Tatapan mereka berpindah dari wajahku, turun ke perut besarku yang membuncit indah, lalu bergeser ke arah Arka yang tampan di gendongan Adrian, dan terakhir pada sosok Adrian yang gagah dan penuh kuasa. Wajah mereka memucat serempak, seolah baru saja melihat hantu. Hantu masa lalu yang kini kembali sebagai ratu. Keheningan yang terjadi di antara kami berlima terasa lebih bising daripada musik orkestra yang mengalun di latar belakang pesta. Waktu seakan membeku, menyisakan tatapan-tatapan tak percaya yang terarah padaku. Ibu Ratna adalah orang pertama yang bereaksi. Gelas sirup di tangan kanannya bergetar hebat hingga denting es batunya terdengar. Mulutnya membuka menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah mencari celah, mencari tanda-tanda bahwa aku masih Kinan yang kumuh dan menyedihkan. Tapi dia tidak menemukannya. Kinan? Suaranya keluar seperti cicitan tikus terjepit. Kau? Ya, Bu. Ini aku, Kinan, jawabku sambil tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai mata. Menantu yang ibu buang seperti sampah 2 tahun lalu. Masih ingat? Rian menelan ludah dengan susah payah. Matanya terpaku pada perut buncitku. Pandangan itu ada campuran antara kaget, bingung,
Dan, jika aku tidak salah lihat, rasa sakit. Kamu hamil? Tanya Rian bodoh. Suaranya parau. Aku tertawa kecil, tawa yang elegan dan renyah. Seperti yang Mas lihat. 7 bulan. Dan ini, aku menoleh pada Arka yang ada di gendongan Adrian, anak pertamaku. Arka? Usianya sudah 1 tahun lebih. Papa, itu siapa? Tanya Arka polos sambil menunjuk Rian dengan jari mungilnya. Adrian tersenyum pada putranya, lalu menatap Rian dengan tatapan tajam yang tersembunyi di balik keramahannya. Itu kenalan lama Mama, sayang. Orang masa lalu. Kalimat, orang masa lalu, itu menampar wajah Rian dengan telak. Rahangnya mengeras. Bella, yang sedari tadi diam mematung, akhirnya bersuara. Wajahnya yang tertutup bedak tebal terlihat menahan marah. Tidak mungkin, desisnya. Tatapannya sinis, penuh kedengkian. Kau kan mandul. Dokter bilang kau mandul. Ini pasti bantal, kan? Atau kau adopsi anak itu untuk menutupi aibmu? Tuduhan itu begitu konyol hingga membuat Adrian tertawa lepas. Tawa wibawa seorang pria sukses yang meruntuhkan nyali lawan bicaranya. Maaf, kata Adrian, masih dengan sisa tawa. Ia mengulurkan tangan kanannya pada Rian, mengabaikan Bella. Saya belum memperkenalkan diri dengan sopan. Saya Adrian. Dr. Adrian Shailendra, SPOG. Saya suami Kinan. Rian ragu-ragu menyambut uluran tangan itu. Tangan Adrian mencengkeram tangan Rian dengan kuat, menunjukkan dominasi. Spesialis kandungan, Beo Ibu Ratna, wajahnya semakin pucat. Benar, Bu, jawab Adrian tenang. Saya pemilik rumah sakit Permata Medika, tempat istri saya melahirkan anak pertama kami dan tempat dia memeriksa kandungannya sekarang. Sebagai dokter kandungan, saya bisa menjamin 100% bahwa istri saya, Kinan, adalah wanita yang sangat subur. Rahimnya sempurna. Adrian melepaskan tangan Rian, lalu merangkul pinggangku posesif. Bahkan, kami tidak perlu menunggu lama. Sebulan menikah, Kinan langsung hamil. Subur sekali, bukan? Kata-kata Adrian bagaikan palu godam yang menghantam dada Rian dan ibunya. Aku melihat Rian melirik Bella dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan di sana. Kalau Kinan subur? Gumam Ibu Ratna pelan, matanya bergerak liar. Kenapa selama 3 tahun dengan Rian dia tidak hamil? Aku maju selangkah, mendekatkan wajahku pada mantan ibu mertuaku itu. Aroma parfum mahalku mengalahkan bau bedak kuno yang dipakainya. Itulah pertanyaan yang seharusnya ibu tanyakan pada putra kesayangan ibu 2 tahun lalu, bisikku tajam. Ingat kata-kata ibu? Mana ada laki-laki yang mau menikah tapi tak punya anak? Ternyata ada, Bu. Laki-laki itu suami saya sekarang. Dan kami punya anak. Aku menegakkan tubuh, menatap mereka bertiga bergantian. Suaraku sedikit meninggi, cukup untuk membuat beberapa kerabat Rian yang ada di meja sebelah mulai menoleh dan mendengarkan. Masalahnya bukan pada tanahnya, Bu Ratna, kataku lantang. Tanahnya subur. Masalahnya ada pada bibit yang ibu banggakan itu. Bibitnya yang ternyata kosong. Wajah Rian memerah padam. Urat lehernya menonjol. Harga dirinya sebagai laki-laki tercabik-cabik di depan istri barunya dan ibunya. Jaga mulutmu, Kinan, bentak Rian, tapi suaranya tidak bertenaga. Jangan asal bicara. Asal bicara, potongku cepat. Lalu jelaskan padaku, Mas. Sudah 2 tahun kamu menikah dengan Bella, si wanita, sempurna, pilihan ibumu ini. Mana hasilnya? Mana cucu yang Ibu Ratna impi-impikan itu? Aku menatap perut Bella yang rata. Bella bilang sebulan menikah akan langsung hamil. Sekarang sudah 24 bulan. Mana? Apa Bella juga mandul? Atau jangan-jangan kau yang bermasalah, Mas? Bella tampak seperti cacing kepanasan. Ia menggenggam lengan Rian erat-erat. Mas, jangan dengarkan dia. Dia pasti bohong. Dia pasti selingkuh makanya bisa punya anak. Jaga bicara Anda, Nyonya. Suara Adrian berubah dingin dan menakutkan. Aura dokter ramahnya lenyap, berganti menjadi aura penguasa yang tak tersentuh. Anda sedang menuduh istri saya, Nyonya Dr. Adrian Shailendra, melakukan perzinahan?
Anda bisa saya tuntut dengan pasal pencemaran nama baik. Pengacara saya senang sekali mengurus kasus seperti ini. Bella langsung kicat. Nyalinya ciut mendengar ancaman hukum dari orang yang jelas-jelas punya uang dan kuasa. Suasana semakin panas. Beberapa sepupu Rian mulai berbisik-bisik di belakang kami. Itu Kinan kan? Mantan istri Rian? Cantik banget sekarang. Loh, katanya dia mandul? Kok anaknya ganteng gitu? Hamil lagi pula. Berarti yang mandul Rian dong? Wah, malu banget, udah nuduh orang, musir lagi. Lihat tuh istrinya Rian yang sekarang, Bella, kurus banget kayak kurang gizi. Gak hamil-hamil juga. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Ibu Ratna. Wajah wanita tua itu merah pada menahan malu. Dia yang selama ini paling keras berkoar-koar di arisan keluarga bahwa akulah penyebab Rian tidak punya anak, kini faktanya berbalik menyerangnya di depan umum. Tidak mungkin. Ibu Ratna menggeleng-gelengkan kepalanya, menolak kenyataan. Dia menatap Rian dengan tatapan menuntut. Rian, bilang sama ibu. Kamu sehat kan? Kamu tidak mandul kan? Rian diam 1000 bahasa. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia tidak berani menatap ibunya. Kebisuannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Rupanya, selama 2 tahun ini, Rian diam-diam sudah memeriksakan diri tapi menyembunyikan hasilnya dari ibunya dan Bella karena egonya yang terlalu tinggi. Aku menangkap gelagat itu. Seruku pura-pura kaget. Melihat reaksi Mas Rian, sepertinya Mas Rian sudah tahu ya? Sudah pernah cek ke dokter diam-diam? Bella melepaskan tangan Rian dengan kasar. Mas, kamu sudah cek? Apa hasilnya? Diam, Bella, bentak Rian panik. Jangan bentak istrimu, Mas, sindirku halus. Kasihan. Dia sudah rela jadi pelakor, merebut suami orang, berharap hidup enak dan punya anak, ternyata malah dapat song. Sia-sia dong dosanya. Kinan. Rian hendak maju seolah ingin memukulku, tapi Adrian dengan sigap pasang badan. Satu tangan Adrian menahan dada Rian dengan mudah, membuat Rian terdorong mundur 2 langkah. Jangan coba-coba menyentuh istri saya, desis Adrian rendah. 1 jari saja kamu menyentuhnya, saya pastikan kamu habis malam ini. Arka di gendongan Adrian mulai merengek karena merasakan ketegangan. Aku mengambil alih Arka dari gendongan Adrian, mencium pipinya untuk menenangkannya, sekaligus memamerkan betapa nyatanya peran ibuku di depan mereka. Sayang, tidak apa-apa. Ada anjing menggonggong saja, kataku pada Arka, tapi mataku menatap Rian. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya yang elegan datang menghampiri kami. Itu Tante Siska, adik dari Pak Subroto, tuan rumah, yang juga merupakan bibi Rian yang paling kaya dan disegani di keluarga besar mereka. Loh, ada keributan apa ini? Tanya Tante Siska. Matanya kemudian membelalak saat melihatku. Kinan? Astaga, ini Kinan. Halo, Tante Siska, sapaku sopan. Tante Siska dulu satu-satunya kerabat Rian yang cukup baik padaku, meski dia jarang bicara. Ya ampun, Pangling Tante. Kamu cantik sekali. Tante Siska menatap perutku dan Arka. Dan ini anak-anakmu. Iya, Tante. Ini Arka, dan ini adiknya, jawabku sambil mengelus perut. Kenalkan, ini suami saya, Dr. Adrian. Tante Siska menyalami Adrian dengan antusias. Dr. Adrian pemilik Permata Medika? Wah, hebat sekali Kinan sekarang. Lalu Tante Siska menoleh ke arah Ibu Ratna dan Rian dengan tatapan bingung. Loh, Mbak Ratna. Dulu Mbak Ratna bilang ke semua keluarga kalau Kinan diceraikan karena mandul permanen dan rahimnya rusak. Kok ini anaknya sudah mau 2? Jaraknya dekat lagi. Pertanyaan polos Tante Siska itu bagaikan bom atom yang meledak di tengah kerumunan. Semua keluarga besar yang ada di dekat situ langsung hening, menunggu jawaban Ratna. Ratna gemetar. Dia terpojok. Dia tak punya tempat untuk menyembunyikan wajahnya. Kebohongannya terbongkar di depan sosok yang paling ia segani. Itu. Ratna tergagap. Aku tersenyum puas. Ini baru permulaan. Aku belum selesai dengan mereka. Mungkin ada kesalahpahaman medis di masa lalu, Tante, jawabku santai, tapi mataku memancarkan kilatan kemenangan.
Atau mungkin memang Tuhan ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya, rusak, dan siapa yang dijaga. Aku menoleh ke Bella. Ngomong-ngomong, Bella, ingat dulu kamu bilang di ruang tamu rumahku? Katamu, perhiasan itu hak istri yang bisa memberi anak. Nah, sekarang kamu belum memberi anak, apa kamu sudah mengembalikan perhiasan-perhiasan yang Mas Rian beli? Atau Mas Rian sudah tidak mampu membelikanmu emas lagi karena usahanya sedang seret? Wajah Bella memerah padam. Rian memang sedang mengalami kesulitan keuangan akhir-akhir ini, kabar yang kudengar dari teman lama. Cukup, Kinan, teriak Ibu Ratna histeris, tak sanggup lagi menanggung malu. Ayo Rian, Bella, kita pulang. Panas di sini. Loh, kok buru-buru, Bu? Tahanku dengan nada mengejek. Makanan belum dicicipi. Lagi pula, saya masih ingin mengenalkan anak saya ke nenek yang dulu mendoakan ibunya mandul. Ratna menarik tangan Rian dan Bella kasar, mencoba menyeret mereka pergi dari hadapanku, pergi dari tatapan menghakimi keluarga besar mereka sendiri. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, aku melontarkan satu kalimat terakhir, kalimat penutup babak ini. Lari saja. Tapi kemanapun kalian lari, kenyataan bahwa aku bahagia dan kalian menderita akan terus mengejar kalian. Selamat menikmati karma. Mereka menghilang di balik pintu keluar ballroom dengan langkah terburu-buru, meninggalkan sisa-sisa harga diri yang berserakan di lantai. Aku menghela napas lega. Beban di dadaku terasa terangkat separuh. Adrian merangkul bahuku. Puas? Sangat, jawabku. Tapi ini belum berakhir, Mas. Rian pasti tidak terima dipermalukan seperti ini. Dia pasti akan mencari cara untuk membalas. Biarkan dia datang. Adrian tersenyum tenang. Kita akan siap. Perjalanan pulang dari Hotel Grand Mahkota malam itu terasa seperti perjalanan menuju pemakaman. Tidak ada musik di dalam mobil. Hanya ada suara deru mesin dan napas kasar yang tertahan. Ibu Ratna duduk di kursi belakang bersama Bella, sementara Rian menyetir dengan tangan gemetar mencengkeram setir. Wajah Rian pucat pasi, keringat dingin membasahi kerah kemejanya yang mahal tapi mulai terasa sesak. Jelaskan, suara Ibu Ratna memecah keheningan. Nadanya rendah, bergetar menahan amarah yang siap meledak. Jelaskan apa yang dikatakan Kinan tadi. Itu hanya omong kosong Kinan untuk mempermalukan kita, Bu, sahut Bella cepat, mencoba membela diri meski suaranya terdengar panik. Dia pasti selingkuh. Anak itu pasti anak haram. Diam kamu, bentak Ibu Ratna keras, membuat Bella terlonjak kaget. Aku tidak bicara padamu. Aku bicara pada anakku. Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan, mencengkeram bahu kursi pengemudi. Rian, jawab Ibu jujur. Demi Tuhan, jawab Ibu. Apa benar kamu sudah periksa ke dokter? Apa benar, kamu yang bermasalah? Rian membisu. Mobil melaju menembus malam yang kelam. Rian, jerit Ratna histeris. Jawab. Rian memukul setir dengan keras. Iya, puas ibu sekarang? Mobil itu mengerem mendadak di pinggir jalan yang sepi. Rian menundukkan kepalanya di atas setir, bahunya berguncang. Aku sudah periksa 6 bulan lalu, isak Rian, suaranya terdengar menyedihkan. Diagnosanya azoospermia. Jumlah spermaku 0. Kosong. Dokter bilang kemungkinanku punya anak secara alami hampir mustahil. Dunia seakan runtuh menimpa kepala Ibu Ratna dan Bella. Apa? Bella ternganga, matanya membelalak horor. Kamu mandul? Jadi selama 2 tahun ini kita mencoba, minum jamu pahit, ikut program ini itu, semuanya sia-sia karena kamu yang mandul. Dan kau tidak bilang pada ibu? Ratna memukuli punggung Rian bertubi-tubi. Air matanya tumpah deras. Kau biarkan ibu menghina Kinan? Kau biarkan ibu koar-koar ke semua keluarga kalau Kinan yang mandul? Kau tahu betapa malunya ibu tadi di sana? Kinan hamil besar. Dia punya anak laki-laki yang sehat. Itu cucu yang ibu inginkan, Rian. Dan ternyata, Ratna tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayangan Arka yang tampan dan lucu di gendongan dokter kaya itu menari-nari di pelupuk matanya. Seharusnya itu cucunya? Seharusnya anak tampan itu memanggilnya Nenek. Tapi karena kebodohannya dan keegoisan anaknya, ia kehilangan kesempatan itu selamanya.
Kau penipu, Mas. Bella menjerit, memukul lengan Rian. Aku menikahimu karena aku ingin punya anak. Aku ingin jaminan masa depan. Kalau kamu mandul, buat apa aku bertahan denganmu? Usahamu juga sedang bangkrut kan? Diam kau, Bella. Rian berbalik, matanya merah menyala menatap istri keduanya itu. Kau pikir aku tidak tahu? Kau juga cuma mau hartaku kan? Sekarang saat usahaku sulit, kau mulai mengeluh. Dulu Kinan menemaniku dari nol, dia tidak pernah minta macam-macam. Kau, tiap bulan minta tas branded, perawatan wajah, sementara perutmu tetap kosong. Jangan bandingkan aku dengan perempuan itu, teriak Bella. Dia jauh lebih baik darimu. Rian membalas teriakannya. Kinan wanita terhormat. Dia sabar, dia setia, dan dia subur. Aku yang bodoh melepaskan berlian demi memungut kerikil sepertimu. Ibu Ratna memegangi dadanya yang sesat. Antar ibu pulang. Kepalaku mau pecah. Malam itu, rumah yang dulu aku tinggali, yang kini ditempati mereka, menjadi neraka dunia. Suara bantingan barang terdengar hingga tetangga sebelah. Bella mengamuk, melempar vas bunga ke dinding. Dia merasa tertipu. Dia sudah meninggalkan pacarnya yang dulu demi Rian yang dikiranya paket lengkap. Ternyata Rian adalah produk gagal dan keuangannya sedang di ujung tanduk. Sementara itu, di kamarnya, Ibu Ratna menangis semalaman sambil memeluk foto pernikahan Rian dan Kinan yang dulu sempat ia simpan di gudang. Ya, Kinan. Rintih Ratna. Maafkan ibu. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Rasa malu karena dipermalukan di pesta tadi tidak sebanding dengan rasa sakit mengetahui bahwa darah daging penerus keluarga tidak akan pernah lahir dari rahim menantunya sekarang. Keesokan harinya, Rian bangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Rumah berantakan. Bella tidak ada di tempat tidur. Wanita itu pergi entah kemana, mungkin shopping untuk melampiaskan emosi, menghabiskan sisa limit kartu kredit Rian. Rian duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya melayang pada pertemuan semalam. Kinan terlihat begitu bersinar. Emerald green itu membalut tubuhnya yang berisi dengan indah. Dan Adrian, laki-laki itu memiliki segalanya yang tidak dimiliki Rian saat ini, harisma, kekayaan yang stabil, dan yang paling menyakitkan, kesuburan. Dia hamil lagi, gumam Rian perih. Anaknya laki-laki. Sehat. Rasa iri dan posesif yang tak masuk akal mulai tumbuh di hati Rian. Seharusnya itu milikku. Kinan itu istriku. 3 tahun dia melayaniku. Tidak mungkin dia melupakanku begitu saja. Pikiran gila mulai merasuki Rian. Dia merasa jika dia bisa memohon pada Kinan, jika dia bisa menunjukkan penyesalannya, mungkin, hanya mungkin, Kinan mau kembali. Rian lupa, atau pura-pura lupa, seberapa dalam luka yang ia torehkan. 3 hari kemudian. Aku baru saja selesai memeriksa laporan keuangan klinik kecantikan yang baru kubuka, salah satu unit bisnis di bawah naungan rumah sakit Adrian. Saat ini jam makan siang. Aku berniat mampir ke ruangan Adrian untuk makan siang bersama. Mobilku terparkir di area khusus VVIP rumah sakit. Saat aku turun dari mobil, dibantu oleh sopir, tiba-tiba seorang pria muncul dari balik pilar parkiran. Penampilannya berantakan. Kemejanya kusut, rambutnya tidak tertata rapi, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali pria menyedihkan ini. Tina? Aku mundur selangkah, tangan refleks melindungi perut buncitku. Mas Rian, apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu, Kinan. Jangan panggil satpam. Rian mengangkat kedua tangannya, memohon. Aku hanya ingin bicara sebentar. Tolong. 5 menit saja. Aku menatapnya dingin. Tidak ada rasa takut lagi, yang ada hanya rasa jijik dan kasihan. Bicara apa? Kita sudah tidak ada urusan. Soal pesta kemarin. Rian menelan ludah, suaranya serak. Aku minta maaf. Aku dan ibu, kami salah besar padamu. Aku sudah tahu hasilnya. Aku yang mandul, Kinan. Bukan kamu. Aku sudah tahu itu sejak 2 tahun lalu, Mas. Adrian yang memberitahuku, jawabku datar.
Jadi kalau cuma itu yang mau kamu bilang, minggir. Aku mau lewat. Kinan, tunggu. Rian nekat mendekat, mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku, bentakku. Kinan, aku menderita. Rian mulai meracau, matanya berkaca-kaca. Bella, dia wanita iblis. Dia hanya mau uangku. Bisnisku hancur, Kinan. Ibu sakit-sakitan karena memikirkan cucu. Hidupku berantakan sejak kamu pergi. Itu bukan urusanku, kataku tajam. Itu karma yang kamu tanam sendiri. Tapi kita pernah saling mencintai, Kin. Rian menatapku dengan tatapan memelas yang dulu mungkin akan meluluhkanku, tapi kini hanya terlihat menggelikan. 3 tahun, Kinan. Apa tidak ada sedikit pun rasa sayang yang tersisa? Aku rela ceraikan. Bella, aku akan ceraikan dia hari ini juga kalau kamu mau kembali padaku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Arka, aku bisa jadi ayah untuk Arka. Aku akan anggap dia anakku sendiri. Aku terdiam, menatapnya tak percaya. Keegoisan laki-laki ini benar-benar di luar nalar. Mas, aku tertawa sumbang, menggelengkan kepala. Kamu ini sadar tidak sedang bicara apa? Kamu memintaku meninggalkan Dr. Adrian, laki-laki sempurna yang mencintaiku, menghormatiku, dan memberiku anak, demi kembali padamu? Laki-laki bangkrut, mandul, dan pernah mengusirku seperti anjing. Kata-kataku menamparnya telak. Kamu pikir aku gila? Lanjutku, melangkah maju mendekatinya, membuat Rian mundur ketakutan. Dan soal Arka, jangan pernah bermimpi menjadi ayahnya. Ayah Arka adalah Adrian. Darah daging Adrian. Kamu tidak punya hak seujung kuku pun atas anak-anakku. Tapi aku suamimu yang pertama. Lirih Rian putus asa. Dan kesalahan terbesarku yang pertama, potongku cepat. Dengar baik-baik, Rian. Kembalilah ke istrimu yang pelakor itu. Nikmati sisa hidupmu bersamanya. Nikmati kemiskinan yang akan datang. Dan nikmati kesepian tanpa keturunan yang akan menghantuimu sampai mati. Kinan, tega sekali kamu. Tega? Mataku menyala marah. Ingat saat aku memohon di kakimu sambil menangis 2 tahun lalu? Saat hujan deras? Apa kamu bilang? Kamu bilang aku sampah. Kamu bilang aku pembawa sial. Sekarang, nikmati sialmu sendiri. Tiba-tiba, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar datang berlari. Rupanya sopirku sudah memanggil mereka lewat handy-talkie. Bu Kinan, ada masalah? Tanya kepala keamanan sigap. Tolong amankan orang ini, tunjukku pada Rian. Dia mengganggu saya. Dan pastikan dia masuk daftar hitam, jangan biarkan dia menginjakkan kaki di area rumah sakit ini lagi. Baik, Bu. 2 petugas itu langsung mencengkeram lengan Rian kiri dan kanan. Lepaskan. Aku mau bicara sama istriku. Kinan. Rian berteriak-teriak saat diseret menjauh. Orang-orang di parkiran mulai menonton. Rian benar-benar kehilangan harga dirinya. Aku merapikan gaunku, menarik napas panjang untuk menetralkan emosi, lalu berbalik melangkah masuk ke lobi rumah sakit. Di lift menuju lantai direksi, aku melihat pantulan diriku di cermin. Wanita kuat. Wanita yang dicintai. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaanku. Saat pintu lift terbuka di lantai 5, Adrian sudah berdiri di sana, wajahnya tampak khawatir. Rupanya sopirku juga melapor padanya. Sayang. Adrian bergegas memelukku. Kamu tidak apa-apa? Si brengsek itu menyakitimu. Aku membalas pelukannya erat, menenggelamkan wajahku di dada bidangnya yang hangat. Aku baik-baik saja, Mas. Aku baru saja membuang sampah yang tertinggal. Adrian mengecup puncak kepalaku. Bagus. Sekarang ayo makan. Anak kita pasti lapar. Sementara kami makan siang dengan tenang di ruangan ber-AC yang nyaman, di luar sana, di bawah terik matahari, Rian sedang duduk di trotoar setelah diusir satpam. Dia menatap gedung rumah sakit yang megah itu dengan tatapan kosong. Hatinya hancur. Harapannya musnah. Dan di rumah, tagihan hutang serta istri yang menuntut sudah menunggunya. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis meraung-raung di pinggir jalan seperti orang gila. Siang itu, matahari bersinar terik,
seolah ingin membakar habis apa yang tersisa dari kebanggaan Rian. Di depan gedung ruko 3 lantai yang menjadi kantor perusahaan kontraktor Rian, keributan sedang terjadi. 2 buah truk besar terparkir melintang. Orang-orang berseragam ban sedang mengangkut keluar komputer, meja, kursi, dan brankas. Di pintu kaca utama, sebuah stiker besar berwarna merah ditempel dengan lakban, disita. Rian berdiri di trotoar seberang jalan, menyaksikan semuanya dengan lutut gemetar. Kemejanya basah oleh keringat. Ponselnya terus berdering, telepon dari vendor yang menagih pembayaran, dari mandor yang minta gaji, tapi Rian tak punya nyali untuk menjawabnya. Habis, semuanya habis. Gumam Rian. Proyek besar yang dia pertaruhkan gagal total karena dia tidak fokus mengurus bisnis. Pikirannya 2 tahun ini tersita untuk program hamil, pertengkaran dengan Bella, dan usahanya menutupi kemandulannya. Dana perusahaan dia pakai untuk gaya hidup mewah Bella demi menutupi rasa insecure-nya. Kini, Ban mengambil semuanya. Rian pulang ke rumah dengan langkah gontai. Dia tidak punya kantor lagi. Dia tidak punya uang tunai. Saldo ATM-nya minus. Mobil sedan mewahnya sudah ditarik liasing seminggu yang lalu. Kini dia pulang naik ojek online. Saat membuka pintu rumah, pemandangan yang menyambutnya bukan ketenangan, melainkan kekacauan. Kamu ini Tulia, Rian? Aku telepon dari tadi nggak diangkat. Bella berdiri di ruang tengah dengan berkacak pinggang. Wajahnya merah padam. Di lantai, pecahan piring berserakan. Ibu Ratna duduk di sofa sambil memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi. Bella, sopan sedikit sama suami, bentak Ibu Ratna lemah. Suami apaan? Teriak Bella melengking. Kartu kreditku ditolak di kasir tadi. Aku mau bayar perawatan wajah, Rian. Malunya setengah mati. Semua orang melihatku. Kamu bilang tagihannya sudah dibayar. Rian menutup pintu, lalu berjalan gontai menuju sofa. Dia menghempaskan tubuhnya di sana, tidak mempedulikan teriakan Bella. Rian, jawab, mana uangnya? Aku butuh uang cash sekarang juga. Bella menarik kerah ke meja Rian, mengguncangnya kasar. Rian menatap Bella dengan tatapan kosong, lalu tertawa. Tawa yang mengerikan. Tawa orang yang sudah putus asa. Uang? Rian tertawa lagi, kali ini disertai air mata yang menetes. Kamu mau uang, Bella? Ambil sana di kantor. Kalau kamu bisa masuk. Kantor sudah disita. Rekeningku dibekukan. Kita bangkrut, Bella. Bangkrut total. Nol. Miskin. Hening. Bella melepaskan cengkeramannya. Dia mundur 2 langkah, wajahnya memucat. Apa maksudmu bangkrut? Rumah ini. Rian menatap sekeliling ruang tamu mewahnya. Bulan depan akan dilelang Ban. Kita harus angkat kaki. Kita tidak punya apa-apa lagi. Tidak mungkin, jerit Bella histeris. Dia menjambak rambutnya sendiri. Aku tidak mau miskin. Aku menikah denganmu supaya hidup enak. Kalau tahu bakal jadi gembel begini, lebih baik aku tetap sama pacarku yang dulu. Oh, jadi sekarang ketahuan belangnya. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, telunjuknya gemetar menunjuk wajah Bella. Dasar wanita matre. Dulu kamu manis-manis sama ibu, sekarang anak ibu susah, kamu mau lari? Istri macam apa kamu? Bella menatap Ibu Ratna dengan tatapan jijik yang tak lagi disembunyikan. Halah, diam tua bangka. Kamu pikir aku betah mengurusi nenek-nenek bawel sepertimu? Tiap hari minta dipijat, minta dimasakin bubur. Kinan dulu mungkin bodoh mau jadi babu gratisanmu, tapi aku bukan Kinan. Kurang ajar. Ibu Ratna maju hendak menampar Bella. Tapi Bella lebih cepat. Dia menepis tangan wanita tua itu dengan kasar, begitu keras hingga Ibu Ratna terhuyung dan jatuh terduduk kembali ke sofa. Aduh! Rareke? Ibu Ratna meringis kesakitan. Cukup Bella. Rian bangkit, amarahnya memuncak. Jangan sentuh ibuku. Kalau kamu tidak mau hidup susah denganku, silakan pergi. Pergi sekarang juga. Bella tersenyum sinis. Oh, aku pasti pergi. Kamu pikir aku sudi tinggal di kolong jembatan sama laki-laki mandul dan ibunya yang penyakitan? Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku butuh ganti rugi atas 2 tahun waktuku yang terbuang sia-sia.
Bella berbalik dan berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Mau apa dia? Gumam Rian bingung, lalu kesadaran menghantamnya. Kamar ibu. Rian dan Ibu Ratna saling berpandangan. Di kamar Ibu Ratna, di dalam lemari pakaian, tersimpan kotak perhiasan berisi emas-emas peninggalan almarhum ayah Rian dan perhiasan mahar Kinan dulu yang diminta paksa oleh Ibu Ratna setelah perceraian. Itu satu-satunya harta yang tersisa. Emasku, teriak Ibu Ratna. Meski kakinya sakit, dia memaksakan diri berlari menyusul Rian menaiki tangga. Di kamar atas, Bella sedang membongkar lemari. Dia menemukan kotak kayu berukir itu. Dengan mata berbinar rakus, dia membukanya. Kalung, gelang, cincin berlian, semuanya ada di sana. Lumayan, gumam Bella sambil menuangkan semua perhiasan itu ke dalam tas tangannya. Bella, Rian muncul di ambang pintu, napasnya tersengal. Minggir. Bella sudah siap dengan tasnya. Dia menyambar vas bunga berat di atas meja rias, mengacungkannya sebagai senjata. Jangan mendekat atau aku pecahkan kepala kalian. Itu punya ibu. Kembali. Ibu Ratna muncul di belakang Rian, menangis meraung-raung. Itu tabungan terakhir ibu. Dasar maling. Pelakor maling? Siapa peduli? Bella nekat. Dia menerjang Rian. Rian mencoba menahan Bella, tapi Bella yang sedang kalap memiliki tenaga yang luar biasa. Dia menendang tulang kering Rian dengan ujung sepatu hak tingginya yang runcing. Rian mengerang kesakitan dan refleks membungkuk memegangi kakinya. Bella menggunakan kesempatan itu untuk mendorong Rian ke samping hingga menabrak Ibu Ratna. Keduanya jatuh berguling di lantai kamar. Tanpa membuang waktu, Bella berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan cepat bak kesetanan. Kejar dia Rian. Kejar, teriak Ibu Ratna histeris sambil berusaha bangun. Rian menyeret kakinya yang sakit, tertatih-tatih mengejar ke bawah. Tapi terlambat. Dia hanya sempat melihat punggung Bella menghilang di balik pintu depan, lalu terdengar suara mesin taksi online yang rupanya sudah dipesan Bella sejak tadi. Mobil itu melaju pergi, membawa serta sisa-sisa harta keluarga itu. Rian jatuh berlutut di teras rumah. Hampa! Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan Ibu Ratna yang menyayat hati. Ya, ampuni hamba. Ini hukuman karena menzalimi Kinan. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota, aku sedang menikmati makan siang bersama Tante Siska, Bibi Rian yang kutemui di pesta tempo hari. Beliau sengaja menghubungiku untuk mengajak bertemu, katanya ingin menyambung silaturahmi yang sempat putus. Tante benar-benar malu melihat kelakuan Kak Ratna waktu di pesta itu. Kinan, ujar Tante Siska sambil memotong steaknya. Tapi Tante bangga lihat kamu sekarang. Kamu terlihat sangat bahagia. Alhamdulillah, Tante. Adrian sangat baik padaku. Jawabku tersenyum sambil mengelus perut. Tiba-tiba, ponsel Tante Siska bergetar. Dia melirik layar, keningnya berkerut. Kenapa, Tante? Ini, grup WhatsApp keluarga besar heboh, kata Tante Siska. Dia membaca pesan itu, lalu matanya membelalak kaget. Dia menatapku dengan pandangan campur aduk. Kenapa, Tan? Tante Siska menghela napas. Perusahaannya resmi disita ban hari ini. Dan, kabarnya istrinya, si Bella itu, baru saja kabur membawa lari semua perhiasan Ratna. Tetangga mereka bilang terdengar teriakan, maling, dan rampok dari rumah mereka tadi sore. Aku terdiam sejenak, menyerap informasi itu. Ada rasa getir, tapi anehnya, tidak ada rasa simpati. Begitu ya? Gumamku pelan, menyesap jus jerukku. Kamu tidak kaget? Aku menggeleng. Wanita yang bisa mencuri suami orang, pasti tidak akan ragu mencuri harta orang itu juga, Tan. Itu hanya masalah waktu. Watak asli tidak bisa disembunyikan selamanya. Tante Siska mengangguk setuju. Benar. Ratna pasti hancur sekarang. Dia sangat memuja Bella dan menghinamu dulu. Sekarang, dia kehilangan segalanya. Anak yang dibanggakan ternyata mandul dan bangkrut, menantu yang dipuji ternyata pencuri. Karma itu punya alamat yang jelas, Tante. Dia tidak pernah salah rumah, kataku tenang. Malam harinya, aku menceritakan kejadian ini pada Adrian di tempat tidur.
Mereka kehilangan segalanya, Mas, bisikku. Adrian meletakkan bukunya, lalu memelukku dari samping. Itu bukan urusan kita lagi, sayang. Biarkan mereka menuai badai yang mereka tabur. Yang penting sekarang adalah kita, Arka, dan si kecil ini. Dia mencium perutku. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Ibu Ratna dan Rian sekarang berada di titik nadir. Orang yang kehilangan segalanya biasanya akan melakukan hal-hal nekat. Atau mereka akan datang merangkak, memohon pengampunan dengan cara yang paling menyedihkan. Dan benar saja. 3 hari setelah kejadian pencurian itu, sebuah nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Itu pesan suara. Saat aku memutarnya, terdengar suara wanita tua yang terisak-isak, lemah dan parau. Kinan, ini ibu. Ibu sakit, nak. Ibu diusir dari rumah. Rian tidak punya uang buat beli obat. Tolong ibu, Kinan. Ibu tahu ibu salah. Tapi tolonglah mantan mertuamu ini. Bella membawa semuanya. Kami kelaparan. Aku menatap ponselku. Pesan itu berakhir. Di luar jendela, hujan turun deras. Persis seperti malam saat aku diusir 2 tahun lalu. Bedanya, kini aku berada di dalam kamar yang hangat dan mewah, sementara mereka yang kedinginan di luar sana. Apakah aku akan menolong? Hati kecilku bergejolak. Sisi kemanusiaanku terusik, tapi luka hatiku berteriak menolak. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seolah alam sedang mencuci sisa-sisa kemewahan yang pernah melekat di dinding rumah Rian. Di ruang tengah yang kini kosong melompong, tanpa televisi, tanpa sofa empuk, hanya beralaskan tikar butut, Rian duduk memeluk lutut. Di sudut ruangan, Ibu Ratna terbaring lemah. Obat habis, dan ia terus merintih memegangi dadanya. Ibu lapar? Ibu Rintih wanita tua itu. Rian menatap ibunya dengan pandangan nanar. Rasa lapar melilit perutnya sendiri. Di dompetnya hanya tersisa uang Rp20.000. Bella benar-benar menguras habis semuanya, bahkan uang receh di laci meja rias pun dibawa lari. Sabar, Bu, jawab Rian dengan suara parau. Tiba-tiba, pintu depan diketuk kasar. Bukan ketukan tamu, melainkan gedoran penagih utang. Rian gemetar. Itu pasti orang suruhan lintah darat tempat ia meminjam uang seminggu lalu untuk menutupi gaya hidup Bella. Rian mengintip dari jendela. 2 orang berbadan tegap sedang merokok di teras. Keluar lu, Rian. Gue tahu lu di dalam. Rian mundur ketakutan. Ia menyelinap ke pintu belakang, memastikan terkunci. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Rian berbunyi. Layar retaknya menyala. Sebuah panggilan dari Rudy, teman lamanya yang bekerja sebagai pengacara, meski pengacara yang reputasinya buruk dan licik. Halo, Ruth, bisik Rian. Yan, gue denger lu ancur-ancurannya? Perusahaan disita, bini kabur, suara Rudy terdengar santai di seberang sana. Iya, Rud. Gue bener-bener mati kutu. Gue butuh duit cepet, atau gue bakal abis sama debt collector. Rudy tertawa kecil. Lu bego sih. Lu punya aset gede tapi nggak lu manfaatin. Aset apa? Rumah ini besok mau disegel ban. Bukan rumah, tapi mantan bini lu. Si Kinan. Rian mengernyit. Kinan? Dia udah jadi istri dokter kaya. Gue nggak bisa apa-apa. Justru itu, Yan. Dia kaya raya sekarang. Dengerin gue. Selama 3 tahun lu nikah sama dia kerja nggak? Atau bantu usaha lu? Dia dulu sering bantu pembukuan kantor gue. Kadang dia jualan kue juga buat nambahin belanja pas awal-awal kita nikah. Nah, itu celahnya, seru Rudy semangat. Kita bisa gugat dia soal harta gono gini. Kita bisa klaim kalau kesuksesan dia sekarang, atau modal awal dia, ada andil dari uang lu atau kerja keras lu dulu. Atau sebaliknya, kita tuntut balik semua nafkah yang lu kasih ke dia selama 3 tahun karena dia ternyata menyembunyikan aset atau alasan apapun yang bisa kita karang. Tapi Kinan nggak nyembunyiin apa-apa, Ruth. Dia keluar dari rumah cuma bawa baju. Siapa yang tahu? Pengadilan nggak tahu. Yang penting kita bikin heboh dulu. Istrinya dokter terkemuka digugat mantan suami soal penggelapan harta gono gini.
Media bakal seneng banget, Yan. Si Dokter Adrian pasti malu. Demi tutup mulut, mereka pasti bakal lempar duit berapapun yang lu minta. Namanya juga uang damai. Rian terdiam. Ide itu terdengar jahat. Sangat jahat. Kinan sudah cukup menderita dulu. Tapi kemudian, suara rintihan Ibu Ratna terdengar lagi. Rian olong. Dan bayangan wajah Kinan yang bahagia di pesta mewah itu kembali melintas. Rasa iri, dengki, dan lapar bercampur menjadi satu. Hati nurani Rian perlahan mati. Berapa kita bisa dapat, Ruth? Tanya Rian dingin. Miliaran, Yan. Asal lu tega dan muka tembok. Rian mengepalkan tangannya. Atur, Ruth. Gue udah nggak punya muka lagi buat dijaga. Aku sedang duduk di kantin rumah sakit, menikmati makan siang bersama dua perawat senior yang sudah kuanggap sahabat. Suasana hatiku sedang sangat baik karena hasil cek kandungan pagi ini menunjukkan bayi perempuanku sehat sempurna. Tiba-tiba, suasana kantin yang riuh rendah mendadak senyap. Aku menoleh ke arah pintu masuk. Dua orang pria berjalan masuk. Yang satu Rian, mengenakan kemeja terbaiknya yang masih tersisa, meski agak kusut, dan di sebelahnya seorang pria bertampang licik membawa tas kulit. Rian berjalan lurus ke arah mejaku. Matanya tidak lagi menyiratkan penyesalan seperti saat di parkiran dulu. Kali ini, tatapannya nyalang, penuh tekad orang yang sudah kehilangan akal sehat. Mas Rian? Aku berdiri, waspada. Berani sekali kamu masuk ke sini setelah dilarang keamanan. Aku datang bukan sebagai tamu yang mengganggu, Kinan, kata Rian lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar pengunjung kantin mendengar. Aku datang bersama pengacaraku untuk mengantarkan ini. Pria di sebelah Rian, Rudy, melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke atas mejaku. Amplop itu mendarat tepat di sebelah mangkuk soto ayamku. Apa ini? Tanyaku, belum menyentuhnya. Surat somasi dan panggilan sidang gugatan harta Gonogini, jawab Rudy dengan senyum miring. Klien saya, Saudara Rian, menuntut haknya atas aset-aset yang Anda bawa lari saat perceraian 2 tahun lalu. Termasuk klaim atas modal usaha yang Anda gunakan sekarang, yang bersumber dari uang klien saya. Darahku mendidih. Apa? Kamu gila? Aku menatap Rian tak percaya. Bawa lari aset? Mas, aku keluar dari rumahmu cuma bawa baju bekas. Bahkan perhiasan mahar pun diminta paksa oleh ibumu. Modal usaha apa? Aku memulai bisnis klinik ini murni dari modal suamiku, Adrian. Jangan bohong. Rian berteriak, aktingnya mulai berjalan. Kamu selama menikah diam-diam menabung uang belanjaku, kan? Kamu mencuri uang perusahaan saat kamu pegang pembukuan, kan? Makanya kamu bisa langsung hidup enak begitu cerai. Aku punya buktinya. Asal. Aku memegang perutku yang terasa kram karena emosi mendadak. Kamu benar-benar iblis, Rian. Demi uang, kamu memfitnah wanita hamil. Kalau tidak merasa salah, buktikan di pengadilan, tantang Rian. Atau, kalau kamu tidak mau suamimu yang terhormat itu malu karena istrinya dituduh pencuri, kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. 5 miliar. Transfer ke rekeningku, dan aku cabut gugatan ini. Orang-orang di kantin mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Ini yang Rian mau. Skandal. 5 miliar? Aku tertawa getir. Otakmu sudah digadaikan ya? Kinan? Sebuah suara bariton yang tegas menggelegar. Adrian muncul dari arah pintu direksi, dikawal oleh kepala keamanan. Wajah suamiku merah padam menahan amarah, tapi langkahnya tetap tegap dan berwibawa. Ia berjalan cepat menghampiriku, langsung merangkul bahuku protektif. Kamu tidak apa-apa, sayang? Aku baik, Mas. Cuma mual melihat sampah ini, jawabku. Adrian menatap Rian dan Rudy dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Kalian punya nyali besar membuat keributan di rumah sakit saya, desis Adrian. Kami hanya menyampaikan hak hukum, Pak Dokter, kata Rudy sok berani. Istri Anda punya utang masa lalu pada klien saya. Adrian mengambil amplop coklat itu. Tanpa membukanya, dia merobek amplop itu menjadi 2 bagian, lalu 4 bagian, di depan wajah Rian. Hei, itu dokumen hukum, teriak Rudy.
Kirimkan ke kantor pengacara saya kalau kalian serius, kata Adrian tenang namun mematikan. Saya punya tim hukum terbaik di negara ini. Kalau kalian mau bermain api, saya akan pastikan kalian bukan cuma terbakar, tapi hangus jadi abu. Adrian melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Rian. Dengar baik-baik, Rian. Saya tahu kamu bangkrut. Saya tahu ibumu sakit. Saya tahu kamu putus asa. Tapi memeras istri saya? Itu kesalahan fatal. Saya tidak memeras. Itu hak saya. Rian bersikeras, meski kakinya mulai gemetar melihat intimidasi Adrian. Hak? Adrian tersenyum sinis. Hakmu sudah hilang saat kamu membuang Kinan karena tuduhan mandul yang ternyata ada pada dirimu sendiri. Perlu saya umumkan hasil tes kesuburanmu di layar LCD rumah sakit ini agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya bermasalah. Wajah Rian memucat seketika. Lalu pergi, usir Adrian. Dan bersiaplah. Karena gugatan balik saya akan membuatmu berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Adrian memberi isyarat pada keamanan. Seret mereka keluar. Dan kali ini, kalau mereka melawan, panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dua satpam berbadan besar langsung mencengkeram kerah baju Rian dan pengacaranya. Mereka diseret paksa keluar kantin diiringi sorakan, dari para pengunjung dan staf rumah sakit yang setia padaku. Setelah mereka pergi, kakiku lemas. Aku terduduk kembali di kursi. Mas? Mataku berkaca-kaca. Kenapa dia jadi sejahat ini? Padahal aku baru saja berniat memaafkannya dalam hati. Adrian berjongkok di hadapanku, mengelus tanganku. Orang jahat yang terdesak akan melakukan apa saja, Kinan. Jangan kasihani dia lagi. Mulai detik ini, kita perang. Dia mau jalur hukum, kita layani. Malam harinya, di kontrakan Rian. Rian pulang dengan tangan hampa dan tubuh lebam karena sempat didorong satpam hingga jatuh ke aspal. Rudy, pengacaranya, sudah kabur duluan karena takut melihat ancaman Adrian. Mana uangnya, Rian? Tanya Ibu Ratna penuh harap dari atas kasur. Ibu butuh oksigen, dada ibu sakit sekali. Rian membanting pintu. Gagal, Bu. Gagal total. Adrian itu monster. Dia malah mau nuntut balik. Lalu kita makan apa besok? Tangis Ratna pecah. Rian menjambak rambutnya frustrasi. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada satu-satunya barang berharga yang tersisa di tubuh ibunya. Sebuah cincin kawin emas tua yang melingkar di jari manis Ratna. Cincin peninggalan almarhum ayahnya yang selama ini Ratna pertahankan mati-matian, bahkan saat Bella mencuri perhiasan lain, cincin ini sedang dipakai Ratna jadi selamat. Rian berjalan mendekati ibunya. Tatapannya gelap. Rian, kenapa kamu melihat ibu seperti itu? Ratna ketakutan, ia menarik tangannya, menyembunyikannya di balik selimut. Bu, suara Rian bergetar. Pinjam cincinnya. Tidak. Jangan Rian, ini peninggalan bapakmu. Ini nyawa ibu. Ratna histeris. Bu, kita butuh makan. Kita butuh bayar pengacara buat lawan Adrian. Kalau kita menang lawan Kinan, ibu bisa beli 1000 cincin kayak gitu. Rian menerjang ibunya sendiri. Terjadilah pergulatan menyedihkan antara anak dan ibu kandung di atas kasur lusuh itu. Jangan Rian, durhaka kamu. Anak durha? Ratna menjerit-jerit saat Rian menarik paksa jari-jarinya yang keriput. Diam Bu. Ini demi kita? Dengan sentakan kasar, Rian berhasil melepaskan cincin itu. Ibu Ratna terdorong ke dinding. Napasnya tersengal hebat. Matanya melotot menatap anak kandungnya yang kini menggenggam cincin itu dengan napas memburu. Rian? Bisik Ratna, memegangi dada kirinya. Wajahnya membiru. Rian tidak peduli. Dia berbalik dan berlari keluar kontrakan untuk menjual cincin itu ke pasar gelap malam itu juga. Dia butuh uang untuk menyewa pengacara lain yang lebih berani. Dia butuh uang untuk menyusun rencana baru. Di belakangnya, di dalam kamar sempit yang pengap, suara napas Ibu Ratna terdengar seperti peluit yang nyaring, lalu perlahan melemah, dan akhirnya hening. Mata tua itu menatap langit-langit kamar yang bocor dengan pandangan kosong. Air mata terakhir menetes di sudut matanya.
Ratna meninggal dunia dalam keadaan hati hancur, dikhianati oleh anak yang paling dia banggakan dan dia bela mati-matian saat menghina Kinan dulu. Keesokan harinya, berita kematian Ibu Ratna sampai ke telingaku saat aku sedang meeting dengan staf klinik. Bukan dari Rian, tapi dari Tante Siska yang menelepon sambil menangis histeris. Ratna meninggal. Kinan meninggal sendirian di kontrakan. Tetangga menemukannya pagi ini sudah kaku. Dan Rian tidak ada di sana. Kata tetangga semalam mereka bertengkar hebat. Ponsel di tanganku nyaris terjatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucapku lirih. Meski Ibu Ratna jahat padaku, kematiannya yang tragis tetap membuat hatiku ngilu. Meninggal dalam kemiskinan dan ditinggalkan anak sendiri. Mas Rian di mana, Tante? Tidak ada yang tahu. Polisi sedang mencarinya. Tetangga bilang dia lari membawa sesuatu setelah ibunya teriak-teriak minta tolong. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Adrian masuk ke ruanganku. Ada apa? Ibu Ratna meninggal, Mas. Dan Rian menghilang, kataku menatap Adrian. Firasatku tidak enak. Rian sudah nekat mengambil cincin ibunya yang sekarat. Orang yang sudah berani menyakiti ibunya sendiri, dia tidak akan ragu menyakiti orang lain. Adrian mengeraskan rahangnya. Aku akan menggandakan keamanan di rumah dan di sekitarmu. Arka tidak boleh keluar rumah tanpa pengawalan. Firasatku benar. Rian kini bukan lagi sekadar mantan suami yang menyedihkan. Dia adalah buronan moral yang memegang uang hasil jual cincin ibunya, dipenuhi dendam, dan tidak punya tempat untuk pulang. Dan sasarannya hanya satu, kebahagiaanku. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut berduka atau mungkin memberi peringatan akan badai yang akan datang. Gerimis turun perlahan, membasahi tanah merah yang masih basah di tempat pemakaman umum, TPU, Karet Biva. Bukan pemakaman mewah. Tidak ada tenda besar, tidak ada karangan bunga yang berderet panjang. Hanya ada satu gundukan tanah baru, beberapa pelayat dari tetangga kontrakan yang datang karena kasihan, dan Tante Siska yang berdiri memayungi dirinya sendiri sambil menangis terisak. Aku berdiri agak jauh dari liang lahat, mengenakan gamis hitam dan kacamata hitam besar untuk menutupi mata sembabku, bukan karena menangisi Ibu Ratna, tapi karena lelah emosi. Di sampingku, Adrian berdiri tegak seperti benteng, satu tangannya memegang payung hitam besar yang melindungiku, tangan lainnya siaga di pinggang, dekat dengan saku tempat ia menyimpan ponsel untuk panggilan darurat. Di sekeliling kami, 4 orang pengawal berbadan tegap menyebar, mata mereka waspada memindai setiap sudut pemakaman. Kami tidak membawa Arka dan adik-adiknya. Terlalu berbahaya. Mereka aman di rumah dengan penjagaan ketat. Kasihan Tante Siska, bisikku pelan. Dia satu-satunya keluarga yang benar-benar peduli. Ratna menuai apa yang dia tanam, Kinan, jawab Adrian datar. Yang menyedihkan adalah dia meninggal dalam keadaan dikhianati anak sendiri. Prosesi pemakaman hampir selesai. Ustadz baru saja selesai membacakan doa talqin. Namun, sosok yang seharusnya ada di posisi paling depan, memangku jenazah ibunya, justru tidak terlihat batang hidungnya sejak jenazah dimandikan hingga kini dikuburkan. Rian menghilang. Tante Siska menaburkan bunga di atas makam kakaknya dengan tangan gemetar. Setelah itu, ia berjalan gontai menghampiri kami. Wajah wanita parubaya itu terlihat 10 tahun lebih tua dalam semalam. Terima kasih sudah datang, Kinan, Adrian, suara Tante Siska parau. Meskipun Ratna jahat padamu, kamu tetap mau mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Hatimu benar-benar luas, nak. Saya turut berduka cita, Tante, kataku tulus, memeluk Tante Siska. Semoga amal ibadah Ibu Ratna diterima dan dosanya diampuni. Dosanya pada menantu sebaik kamu. Tante Siska menggeleng sedih. Tante malu. Tante malu sekali. Apalagi Rian anak durhaka itu. Tiba-tiba, salah satu pengawal kami memberikan kode tangan. Tubuh Adrian menegang. Bapak, ada pergerakan di arah jam 3, bisik pengawal itu lewat ARPC yang suaranya bocor sedikit. Kami menoleh ke arah kerimbunan pohon Kamboja tua di sisi timur makam. Dari balik bayang-bayang pohon, sesosok pria berjalan keluar. Jalannya terseok-seok, menyeret langkah. Pakaiannya kotor penuh lumpur,
Rambutnya acak-acakan seperti orang gila, dan matanya merah menyala penuh dendam. Rian! Para pelayat lain mundur ketakutan melihat penampilannya. Dia tidak terlihat seperti anak yang berduka, dia terlihat seperti mayat hidup yang bangkit dari kubur. Rian! Seru Tante Siska kaget bercampur marah. Dari mana saja kamu? Ibumu meninggal, Rian. Ibumu meninggal karena kamu curi cincinnya. Kamu bunuh ibumu. Rian tidak menjawab Tante Siska. Matanya terkunci lurus ke arahku. Dia tertawa kecil, tawa yang kering dan mengerikan. Pembunuh. Desis Rian. Dia melangkah semakin dekat, mengabaikan beceknya tanah makam. Rian, sadar kamu, bentak Tante Siska. Diam. Rian berteriak, suaranya memecah keheningan makam. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang kuku-kukunya hitam kotor. Dia. Wanita ini pembunuhnya. Dua pengawal Adrian langsung maju, membuat barikade di depan kami. Jangan mendekat, peringatkan kepala keamanan. Rian berhenti 3 meter dari kami. Dia menyeringai, memamerkan giginya yang kuning. Lihat dia, Bu. Rian bicara pada gundukan tanah ibunya, tapi matanya tetap menatapku. Lihat menantumu yang sombong ini. Dia datang pakai mobil mewah, baju bagus, dikawal ajudan, sementara kita kelaparan, Bu. Kita mati seperti tikus. Itu salahmu sendiri, Rian. Adrian bersuara lantang, suaranya menggelegar penuh wibawa. Kamu yang berjudi dengan nasibmu. Kamu yang memilih selingkuh. Kamu yang memilih menipu. Jangan cari kambing hitam atas kegagalanmu menjadi laki-laki. Kata-kata Adrian sepertinya menusuk tepat di ulu hati Rian. Wajahnya berkedut hebat. Rian menatap Adrian dengan kebencian murni. Kau mencuri segalanya dariku. Istriku, anakku, keberuntunganku, semuanya kau ambil. Rian merogoh saku jaket lusuhnya. Para pengawal langsung sigap, tangan mereka bergerak ke arah pinggang, bersiap jika Rian mengeluarkan senjata. Tapi Rian hanya mengeluarkan sebuah foto. Foto pernikahan kami dulu yang sudah lecek dan robek. Dia meremas foto itu di depan mataku. Kinan, panggil Rian lembut, tapi nadanya membuat bulu kuduku meremang. Ingat janji suci kita? Sehidup semati. Kalau aku tidak bisa hidup bahagia, maka tidak ada yang boleh bahagia. Kau mengancam istriku? Adrian maju selangkah, menutupi tubuhku sepenuhnya. Aku tidak mengancam, Rian tertawa lagi, kali ini lebih keras, seperti orang yang sudah putus urat warasnya. Aku berjanji. Dengar baik-baik, Dokter Adrian yang terhormat. Kau punya segalanya sekarang. Rumah sakit besar, istri cantik, anak-anak lucu. Bagas? Tenang. Jantungku berhenti berdetak saat dia menyebut nama anak-anakku dengan benar. Dari mana dia tahu nama lengkap mereka? Arka suka main di taman jam 4 sore kan? Lanjut Rian dengan senyum miring. Bagas baru masuk playgroup di Cempaka Putih kan? Ketakutan dingin merayap di tulang punggungku. Dia sudah mengintai kami. Dia sudah mengawasi keluarga kami. Adrian berteriak. Tangkap dia. Para pengawal langsung bergerak serentak hendak menyergap Rian. Tapi Rian gesit. Dia tahu dia akan ditangkap. Dengan gerakan tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari saku celananya dan membantingnya ke batu nisan di dekatnya. Prang! Asap putih mengepul dengan bau menyengat. Itu bukan bom asap militer, tapi sepertinya campuran bahan kimia rakitan, mungkin amonia atau sejenisnya yang dia dapat entah dari mana. Baunya membuat mata perih dan napas sesak. Aku terbatuk-batuk, menutup hidung. Adrian segera membekap wajahku dengan sapu tangannya dan menarikku mundur menjauh dari asap. Kepanikan terjadi sesaat. Para pelayat berlarian. Saat asap mulai menipis karena tertiup angin, Rian sudah tidak ada di tempatnya. Dia melarikan diri melompati tembok belakang makam yang berbatasan dengan perkampungan kumuh yang padat. Kejar! Jangan biarkan dia lolos, perintah Adrian pada dua pengawalnya. Mereka berlari mengejar. Tante Siska terduduk lemas di atas makam Ibu Ratna, menangis histeris. Ya Tuhan, Rian sudah gila. Dia benar-benar gila. Adrian tidak mempedulikan pengejaran itu. Fokus utamanya adalah aku.
Dia memeriksa wajahku, mataku, memastikan aku tidak terluka. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya panik. "Aku takut, Mas." Kali ini aku jujur. Tubuhku gemetar. Dia tahu nama anak-anak. Dia tahu jadwal mereka. Dia bukan cuma mau uang lagi, Mas. Dia mau menghancurkan kita. Adrian memelukku erat, sangat erat, seolah ingin menyatukan tubuhku dengan tubuhnya agar tak ada yang bisa menyentuhku. "Kita pulang." "Sekarang," kata Adrian tegas. "Mulai hari ini, tidak ada yang boleh keluar rumah tanpa izinku." Sekolah Arka dan Bagas libur dulu. Kami berjalan cepat menuju mobil. Hujan turun semakin deras, menyamarkan jejak Rian yang menghilang di labirin gang sempit Jakarta. Di dalam mobil, Adrian langsung menelepon seseorang. Nadanya dingin dan serius. "Halo, Komisaris. Saya Adrian. Saya butuh bantuan prioritas." Mantan suami istri saya, buronan kasus pencurian dan penelantaran orang tua hingga tewas, baru saja melakukan ancaman pembunuhan terhadap keluarga saya di TPU Karet Bifak. Dia tahu lokasi anak-anak saya. Saya minta red notice. Saya minta patroli di sekitar rumah dan sekolah anak saya. Sekarang. Adrian memutus sambungan telepon, lalu menggenggam tanganku. Tangannya hangat, tapi aku bisa merasakan ketegangan ototnya. "Mas," bisikku. "Jangan khawatir," potong Adrian, matanya menatap lurus ke jalanan yang basah. Dia baru saja membangunkan naga tidur. Dia pikir dia predator? Dia lupa siapa yang dia lawan. Adrian menoleh padaku, tatapannya tajam namun menenangkan. "Aku dokter, Kinan. Aku tahu cara menyelamatkan nyawa. Tapi aku juga punya koneksi untuk menghancurkan hidup seseorang sampai ke akar-akarnya jika dia menyentuh milikku." Mobil kami melaju menembus hujan. Namun, bayangan Rian dengan mata merah dan tawa gilanya masih menghantui pikiranku. Dan di suatu tempat di luar sana, di balik ganggang gelap yang becek, Rian sedang berlari. Napasnya memburu, tapi bibirnya menyunggingkan senyum kepuasan. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Uang hasil jual cincin ibunya sudah dia belikan bahan-bahan kimia dan membayar info dari orang dalam tentang jadwal keluarga Adrian. "Tunggu saja, Kinan," gumam Rian sambil bersembunyi di balik tong sampah saat mobil polisi lewat. "Pesta yang sebenarnya baru akan dimulai." Perang terbuka telah dimulai. Bukan lagi tentang harga diri atau harta gono gini. Ini tentang nyawa. 3 hari berlalu sejak insiden di pemakaman. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Rumah kami yang biasanya hangat dan penuh tawa anak-anak, kini berubah menjadi benteng pertahanan. Tirai-tirai tebal ditutup rapat sepanjang hari. Sistem keamanan ditingkatkan ke level maksimal. Di setiap sudut halaman, pria-pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam berjaga bergantian 24 jam. Arka dan Bagas mulai rewel. "Mama, kenapa kita nggak boleh main sepeda di depan?" tanya Arka sambil cemberut, memeluk bola kakinya. Arka bosen di dalam terus. Aku mengelus rambutnya lembut, berusaha menyembunyikan getaran di tanganku. "Di luar sedang ada virus jahat, sayang. Nanti kalau sudah aman, kita main sepuasnya ya." Bohong. Virus itu bernama Rian. Mantan suamiku yang kini menjelma menjadi hantu. Adrian jarang tidur. Lingkaran hitam mulai terlihat di bawah matanya, tapi kewaspadaannya tak pernah kendur. Dia memindahkan kantornya ke ruang kerja di rumah, memantau puluhan layar CCTV yang mengawasi setiap inci properti kami dan area sekitarnya. "Belum ada tanda-tanda, Mas?" tanyaku saat membawakan kopi ke ruang kerjanya malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Adrian menggeleng, matanya tak lepas dari layar monitor. Dia licin. Polisi sudah menyisir kontrakan lamanya, terminal, stasiun nihil. Dia seperti ditelan bumi. Mungkin dia kabur keluar kota? Harapku. "Tidak," jawab Adrian yakin. "Aku mempelajari profil psikologisnya. Orang dengan narsistik yang terluka parah seperti Rian tidak akan pergi sebelum melihat musuhnya hancur. Dia masih di sini, Kinan. Mengawasi kita. Menunggu kita lengah." Tiba-tiba, salah satu layar CCTV di sudut kanan bawah berkedip. Itu kamera yang mengarah ke tembok belakang rumah,
berbatasan dengan tanah kosong yang rimbun oleh ilalang. Adrian menegakkan tubuh. Ada pergerakan. Dia meraih walkie-talkie. Pos 3, cek sektor belakang. Ada bayangan di dekat generator. Siap, Pak. Menuju lokasi. Aku menahan napas. Jantungku berpacu kencang. Di luar pagar rumah, Rian merangkak di antara ilalang yang basah. Tubuhnya bau apek, bercampur bau bensin. Di punggungnya, terikat sebuah jeriken ukuran 5 liter. Di tangannya, sebuah pemotong kawat dan pemantik api gas. Dia tidak sendirian. Dia berhasil memengaruhi 2 preman pasar yang bodoh dengan sisa uang penjualan cincin ibunya. Dia menjanjikan jarahan besar di dalam rumah mewah itu. Ingat, bisik Rian pada 2 preman di belakangnya. Kalian ambil barangnya, terserah apa saja. Tapi jangan sentuh wanitanya. Wanitanya urusanku. Dan suaminya kalau dia melawan, habisi saja. Oke, bos. Tapi yakin penjagaannya longgar? Tanya salah satu preman ragu. Listriknya akan mati sebentar lagi. Aku sudah pelajari skemanya. Rian menyeringai gila. Dia merasa jenius. Padahal, dia hanya orang putus asa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Rian mendekati panel listrik eksternal yang ada di balik tembok samping. Dengan tangan gemetar, dia menyiramkan sedikit bensin ke panel itu, lalu menyalakan pemantik. Api kecil menyambar panel. Kabel-kabel meleleh. Percikan bunga api meletup. Dan seketika itu juga, lampu-lampu sorot yang menerangi halaman rumah padam total. Kegelapan menelan rumah mewah itu. Sekarang, desis Rian. Mereka melompati pagar tembok dengan cepat. Di dalam rumah. Mati lampu. Jeritku panik saat kegelapan menyergap ruangan. Arka, Aku berlari meraba-raba menuju kamar anak-anak. Tenang, Kinan. Suara Adrian terdengar tenang namun tegas di kegelapan. Jangan panik. Ini jebakan. Apa? Aku berhenti melangkah. Tiba-tiba, lampu darurat berwarna merah menyala remang-remang di lorong rumah. Cukup untuk melihat siluet Adrian yang sedang memasukkan peluru ke dalam sebuah pistol taser, pengejut listrik. Aku sengaja membiarkan panel luar terekspos tanpa penjagaan ketat. Aku tahu dia akan mencoba memutus aliran listrik atau komunikasi, jelas Adrian cepat. Dia pikir dia mematikan mataku. Padahal, dia baru saja masuk ke dalam kandang singa. Adrian menekan tombol di ARPC-nya. Target masuk zona merah. 3 orang. Biarkan mereka masuk ke area taman tengah. Jangan sergap dulu. Tunggu aba-aba saya. Mas, apa yang akan kamu lakukan? Aku memegang lengannya. Mengakhiri ini malam ini juga, Adrian menatapku. Masuk ke panic room bersama anak-anak dan pengasuh. Kunci dari dalam. Jangan keluar apapun yang terjadi sampai aku yang mengetuk dengan kode kita. Mas, hati-hati. Adrian mengecup keningku kilat, lalu berlari menuju pintu kaca yang menghubungkan ruang tengah dengan taman belakang. Aku segera berlari ke kamar anak-anak, membangunkan mereka, dan membawa mereka ke ruangan khusus di balik lemari baju utama, ruangan beton yang dibangun Adrian khusus untuk keadaan darurat. Taman belakang. Rian dan 2 preman itu mengendap-endap masuk ke area taman. Mereka tertawa dalam hati melihat rumah yang gelap gulita. Gampang banget, bisik preman satu. Katanya rumah dokter kaya, kot satpamnya tidur semua? Mereka tidak sadar. Di balik semak-semak hias, di atas pohon, dan di balik pilar-pilar teras, 7 pasang mata sedang mengawasi mereka lewat kacamata night vision, penglihatan malam. Rian menuangkan sisa bensin dari jerigennya ke pintu kaca dan furnitur kayu di teras. Bakar semuanya, gumam Rian. Biar mereka keluar seperti tikus panggang. Dia mengangkat pemantik apinya lagi. Klik. Suara lampu sorot bertenaga baterai high intensity menyala serentak dari 4 penjuru, menyorot tepat ke wajah mereka bertiga. Rian dan preman-premannya berteriak, silau setengah mati. Mereka menutup mata dengan lengan. Jadikan senja. Tir. Suara bentakan menggema dari pengeras suara. 2 preman sewaan itu panik. Mereka melihat puluhan titik merah laser, dari senjata taser dan senapan angin berburu milik tim keamanan, menari-nari di dada mereka. Nyali mereka ciut seketika. Ampun Pak,
Kami cuma diajak. Preman itu langsung melempar linggisnya dan tiarap mencium tanah. Tapi Rian berbeda. Kegilaan sudah menguasai otaknya. Dia tidak mau menyerah. Dia tahu, kalau dia tertangkap, dia akan membusuk di penjara seumur hidup atau mati konyol. Dengan mata menyipit menahan silau, Rian melihat sosok Adrian berdiri gagah di balik pintu kaca yang terkunci. Adrian menatapnya dengan tangan bersidekap, tak bergeming sedikit pun meski Rian memegang bensin dan api. Tatapan merendahkan itu. Tatapan pemenang itu. Itu yang membuat Rian meledak. Mati kau, Adrian. Rian nekat. Bukannya menyerah, dia malah menyalakan pemantik apinya dan hendak melemparkannya ke genangan bensin yang sudah ia tuang di teras kayu, tepat di depan pintu kaca tempat Adrian berdiri. Dor! Bukan suara tembakan api, tapi suara letupan gas kompresi. Sebuah jarum taser meluncur deras dari arah samping, menancap tepat di leher Rian sebelum tangannya sempat melempar pemantik itu. Tubuh Rian kejang-kejang hebat saat ribuan volt listrik mengalir ke sistem sarafnya. Pemantik api terlempar jauh ke rumput yang basah, padam seketika. Rian ambruk ke tanah seperti karung beras, tubuhnya bergetar tak terkendali, mulutnya berbusa. Tim keamanan Adrian segera menyerbu. Dalam hitungan detik, dua preman itu sudah diborgol. Rian yang masih setengah sadar langsung ditekuk, wajahnya ditekan ke tanah berlumpur, tangannya diikat kuat dengan kabel tias. Lampu taman dinyalakan kembali, menggunakan genset cadangan. Adrian membuka pintu kaca, melangkah keluar dengan tenang. Dia berjalan mendekati Rian yang sedang mengerang kesakitan di tanah. Adrian berjongkok di dekat kepala Rian. Dia tidak menyentuhnya, takut mengotori tangannya, tapi tatapannya menusuk tajam. Adrian menggeleng pelan. Kamu datang membawa api ke rumahku? Kamu lupa? Aku pemilik rumah sakit. Aku punya kamar mayat yang luas kalau kamu mau menginap. Rian meludah, tapi ludahnya hanya mengenai tanah. Kau Eves? Bukan, koreksi Adrian dingin. Aku suami yang melindungi keluarganya. Dan kamu hanyalah masa lalu yang sudah kedaluarsa. Sirene polisi terdengar meraung-raung mendekat. Adrian sudah menelepon mereka sesaat sebelum menyalakan jebakan lampu. Bawa dia, perintah Adrian pada kepala keamanannya. Pastikan polisi mendapatkan semua rekaman CCTV ini. Percobaan pembakaran, percobaan pembunuhan berencana, penerobosan properti. Pastikan dia tidak akan pernah melihat matahari bebas lagi. 1 jam kemudian, polisi sudah membawa Rian dan komplotannya. Garis polisi dipasang di area taman yang bau bensin. Aku keluar dari panic room sambil menggendong Cantika yang tertidur, diikuti Arka dan Bagas yang masih setengah mengantuk. Sudah selesai, Mas? Tanyaku lirih saat melihat Adrian masuk ke ruang tengah. Kemeja putihnya masih bersih, tak ada noda sedikit pun. Itu menunjukkan betapa dia mengontrol situasi sepenuhnya tanpa perlu turun tangan bergulat. Adrian menghampiriku, mengambil alih Cantika dari gendonganku, lalu memeluk kami semua. Sudah selesai, sayang. Hantunya sudah ditangkap. Kali ini selamanya. Aku merosot duduk di sofa, kaki rasanya lemas sekali. Air mata lega menetes. Mas Rian bagaimana dia? Tanyaku ragu. Dia akan diproses hukum. Dengan pasal berlapis yang aku siapkan, ditambah catatan kriminal sebelumnya, dia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di Nusa Kambangan atau rumah sakit jiwa. Dia tidak akan bisa menyentuhmu atau anak-anak lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, kami bisa tidur nyenyak. Meskipun badai di luar masih menderu, badai di dalam hidup kami sudah berlalu. Tapi, aku tahu satu hal. Penjara fisik mungkin menahan tubuh Rian. Tapi kehancuran mental yang dia alami, melihat mantan istri yang dihina mandul kini hidup bahagia di atas penderitaannya, itu adalah penjara yang jauh lebih menyiksa. Penjara penyesalan tanpa akhir. Matahari pagi bersinar cerah di halaman rumah sakit Permata Medika. Hari ini adalah hari peresmian gedung sayap baru khusus untuk polifertilitas dan kesehatan ibu anak. Aku berdiri di podium, mengenakan setelan blazer elegan, memegang gunting pita. Di sampingku, Adrian tersenyum bangga sambil menggendong anak ketiga kami. Dengan ini, saya resmikan klinik fertilitas, Harapan Bunda.
Semoga tempat ini bisa membantu banyak pasangan yang berjuang mendapatkan keturunan dan memberikan edukasi agar tidak ada lagi wanita yang disalahkan sepihak atau dituduh mandul tanpa pemeriksaan medis yang adil. Pidatoku lantang. Tepuk tangan bergemuruh. Kilatan kamera wartawan menyilaukan mata. Di barisan tamu, Tante Siska duduk tersenyum haru, menyeka air matanya. Dia sekarang sering berkunjung dan menjadi nenek angkat yang baik bagi anak-anakku. Setelah acara selesai, seorang wartawan mendekatiku untuk wawancara. Bu Kinan, apa yang memotivasi ibu membuat klinik spesialis ini? Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjang dan menyakitkan yang membawaku ke titik ini. Pengalaman pribadi, jawabku singkat. Saya ingin membuktikan bahwa wanita itu kuat. Rahim wanita bukan sekadar pabrik anak, dan harga diri wanita tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Wartawan itu mengangguk kagum. Luar biasa. Oh ya, Bu. Ada kabar terbaru soal kasus mantan suami ibu yang sempat viral itu. Kabarnya dia divonis 15 tahun penjara dan mengalami gangguan jiwa berat di sel tahanan. Apa ibu ada komentar? Adrian yang berdiri di sampingku merangkul pinggangku, siap melindungiku dari pertanyaan sulit. Tapi aku menatap wartawan itu dengan tenang. Tidak ada, jawabku mantap sambil tersenyum. Saya tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Masa depan saya terlalu indah untuk dilewatkan. Aku berbalik, menggandeng tangan Adrian dan anak-anakku, berjalan meninggalkan kerumunan wartawan menuju masa depan yang cerah. Di belakangku, bayang-bayang masa lalu itu benar-benar telah pudar, tak berbekas. Aku, Kinan. Dulu dituduh mandul, dibuang, dan dihina. Kini aku adalah nyonya dokter, ibu dari 3 anak, pengusaha sukses, dan wanita paling bahagia di dunia. Pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuhmu dengan tangan sendiri, tapi dengan menjadi begitu bahagia dan sukses hingga keberadaan mereka tak lagi relevan bagimu.